Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayol ikhwah, ajanallahu ayyakum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa kembali berjumpa, bertatap muka dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan tidak lupa kita sebagai umatnya sampai kiamat kelak. Kita masuk pelajaran yang ke-118. At-taghlizu fil yaminil kadzibah. Ancaman sumpah palsu. Ancaman bagi orang yang melakukan sumpah palsu, atau bisa kita katakan termasuk dosa besar, bersumpah palsu. Ketahuilah saudaraku rahimani wa iyyakum ajmain, sumpah merupakan ibadah. Bersumpah merupakan ibadah. Ibadah yang disyariatkan dan bisa menjadi wasilah hal itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya, atau dia bersumpah malah mendapatkan dosa besar. Dia mendapatkan sesuatu yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menjerumuskan dia ke dalam lubang api neraka yang sangat dalam, yang tidak memiliki dasar. Oleh karena itu, saudaraku rahimani wa iyyakum ajmain, sumpah artinya mengagungkan sesuatu untuk dijadikan jaminan untuk membenarkan apa yang dia katakan. Dan ketahuilah saudaraku rahimani wa iyyakum ajmain, kalau ada seorang mukmin berkata sesuatu, maka asalnya adalah jujur, asalnya adalah benar. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengatakan sesuatu dan dia seorang muslim, asal perkataan seorang muslim adalah benar. Kalau misalnya dia bersumpah, maka itu bisa menjadi taukid, bisa menjadi penguat dari apa yang dia katakan. Jadi kalau misalnya kita mendengar sebuah kabar, sebuah sebuah informasi dari seorang muslim, maka kita katakan asal dari perkataan informasi yang disampaikan oleh seorang muslim adalah benar. Berlepas dia apakah dia dusta atau tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Masalah hati urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita seorang manusia menghukumi berdasarkan yang zahir, berdasarkan yang nampak, yang kita dengar dari informasi tersebut. Apalagi kalau misalnya dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, demi Allah misalnya, maka sumpahnya tersebut adalah sebagai taukid, sebagai penguat dari apa yang dia katakan, dari informasi yang dia sampaikan. Ustadz, kalau misalnya yang mengatakan terkenal dengan orang yang dusta gimana? Kalau sudah terkenal dengan orang yang suka dusta, suka bohong, maka ya kita jangan terima informasinya. Karena khobarnya, informasinya yang disampaikan oleh orang yang suka berdusta tidak kita terima. Apalagi kalau udah masyhur, sudah terkenal, ini orang suka bohong, ini orang suka berdusta, dia suka mempermainkan kata-kata, sehingga sudah menjadi kebiasaan dia untuk menyampaikan berita dusta tersebut.
Nasallallahu salamata wal afiyah. Oleh karena itu ketika kita bersumpah, maka dianjurkan bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak boleh mudah-mudah untuk bersumpah. Gak boleh kita mempermainkan sumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ancam di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Ali Imran ayat 70, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innalladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim tsamanan qalila. Sungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dengan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang murah, dengan harga yang sedikit. Dia mempermainkan sumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, mempermainkan janji-janji Allah dengan sumpah-sumpahnya. Nah, ini larangan kita sering-sering bersumpah, dikit-dikit demi Allah, dikit-dikit demi Allah, dikit-dikit demi Allah. Nggak boleh. Sama saja sudah mempermainkan janji Allah dengan sumpah-sumpahnya dengan harga yang murah. Apa ancamannya? Kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika la khalaqalahum fil akhirati. Mereka tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Nauzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Kalau tidak mendapatkan bagian di akhirat, berarti tidak mendapatkan bagian dari surga, bagian kenikmatan maksudnya. Dia tidak akan diberikan bagian di akhirat nanti, di akhirat kelak dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yukallimuhumullahu. Allah Subhanahu wa taala tidak akan berbicara dengannya. Ini ancaman yang menunjukkan bahwasanya mempermainkan sumpah adalah dosa besar, Wala yanzuru ilaihim, masyaallah. Sudah tidak mendapatkan bagian di akhirat, tidak diajak bicara oleh Allah, dan Allah tidak memandang dia dengan pandangan rahmat tentunya ya. Karena pandangan Allah Subhanahu wa taala ada dua, ada pandangan rahmat, ada pandangan murka. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak melihat mereka, maksudnya Allah tidak melihat dengan pandangan rahmat. Berarti Allah memandang dengan pandangan apa? Murka. Kalau Allah Subhanahu wa taala murka kepada seorang hamba, na'udzubillah, nas'alullah salamata wal afiyah, maka tempatnya sudah dipastikan masuk ke dalam api neraka. Wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wala yuzakkihim, dan Allah tidak mentazkiyah dia, Allah tidak mensucikannya. Walahum azabun alim, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Subhanallah, 5 ancaman sekaligus dalam satu ayat bagi orang-orang yang mempermainkan sumpah, orang yang dikit-dikit bersumpah. Makanya para ulama mengatakan jangan mudah-mudah banyak bersumpah, bahkan mempermainkan sumpah, sumpah. Nah, ini dilarang di dalam agama kita. Bahkan kalau ada orang yang bersumpah, maka hendaknya dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia mengatakan la ilaha illallah. Tiada ilah sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata Nabi SAW, man halafa faqala fi halfihi billati wal uzza falyaqul la ilaha illallah. Siapa saja yang bersumpah dan di dalam sumpahnya dia menyebutkan dengan menyebut Lata dan Uzza, maka hendaknya dia mengucapkan la ilaha illallah. Jadi kalau ada orang yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka hendaknya dia mengucapkan la ilaha illallah. Kafaratnya adalah dengan mengucapkan la ilaha illallah. Sebagaimana juga para sahabat dahulu disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi, Al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Umar Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, wafat tahun 748 Hijriah. Di dalam kitab Al-Kabair, sini saya punya cetakan Beirut,
halaman 114. Disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi, wa kana minas sahabah radhiyallahu ta'ala anhum man huwa hadithu ahdin bil halfi biha wa rubbama sabaqahu lisanuhu ilal halfi biha falyubadir biqauli la ilaha illallah. Dan diantara sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ada yang huwa hadithu ahdin, yang baru masuk Islam, bil halfi biha, ada sahabat yang baru masuk Islam kemudian dia bersumpah dengan menyebutkan nama selain Allah, seperti contohnya tadi dengan Lata dengan Uzza, karena dia baru masuk Islam, jadi tidak tahu. Farubbama sabaqahu lisanuhu ilal halfi biha, dan terkadang lisannya itu keceplosan baca kita, tidak sengaja, atau karena dia sudah terbiasa ketika masa jahiliyah sebelum masuk Islam dia bersumpah dengan nama Lata atau nama Uzza, dia salah bicara, salah ngomong. Maka hendaknya dia mengucapkan la ilaha illallah falyubadir. Falyubadir itu berarti artinya bersegera. Ketika salah tahu bersumpah dengan nama selain Allah, maka ketika ingat dia bersegera mengucapkan la ilaha illallah. Falyubadir biqauli la ilaha illallah. Maka hendaknya dia segera mengucapkan la ilaha illallah. Dan Nabi SAW juga mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, dan hadis ini dihukumi sahih oleh Imam Hakim dalam Mustadraknya dan disetujui oleh Imam Az-Zahabi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi SAW mengatakan, la yahlifu abdun inda hadzal mimbar ala yaminin athimatin walau ala siwakin rotbin illa wajabat lahun nar. Tidak boleh seseorang bersumpah di atas mimbar ini dengan sumpah yang mengandung dosa, sumpah palsu, sumpah atas nama selain Allah, walaupun hanya dengan siwak yang basah. Bersumpah di atas mimbar Nabi walaupun hanya dengan sesuatu yang kecil, illa wajabat lahun nar, maka wajib dia mendapatkan api neraka. Masya Allah, ini ancaman dari Nabi SAW. Jadi kalau berdiri di atas mimbar Nabi di Madinah di Masjid Nabawi dan dia berkata dusta, bersumpah palsu, maka diancam oleh Nabi apa? Diancam dengan api neraka. Tidak boleh bersumpah palsu di atas mimbar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Nabi SAW sudah mengancam orang-orang yang berdiri di atas mimbar ini, siapa saja, dan dia bersumpah palsu, maka dia mendapatkan api neraka. Nas'alullah salamata wal afiyah. Baik, adapun sumpah palsu atau biasa yang disebut oleh para ulama al-yamin al-gomus, sumpah palsu, ini termasuk dosa besar. Dosa besar, dan hukumannya atau ancamannya bagi orang yang melakukan sumpah palsu ini diancam oleh Nabi SAW dalam banyak hadisnya dengan api neraka. Kita akan bacakan beberapa hadis yang menunjukkan hal ini ya. Yang pertama, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, man halafa ala mali mri'in muslim bi ghairi haqqin laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Kata Nabi SAW, barang siapa yang bersumpah atas harta seorang muslim tanpa hak, maka dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Jadi orang bersumpah mengambil, ini harta saya, ini tanah saya, dan dia bersumpah demi Allah, bersumpah, tapi sumpah palsu, padahal itu bukan tanah dia, dia tidak punya suratnya, atau mungkin suratnya bodong, suratnya
suratnya palsu, sertifikat ganda, kan begitu, sertifikat ganda. Padahal yang menempati sudah membuat lebih dahulu. Nah, dia ngaku-ngaku tuh dia membuat sertifikat palsu untuk mengambil tanah orang tersebut. Barang siapa, kata Nabi SAW, yang bersumpah atas harta seorang muslim tanpa hak, dia mengambil harta seseorang tanpa hak, bahkan yang diambil hartanya seorang muslim dan dia juga seorang muslim, subhanallah, sama-sama muslim, maka dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah murka padanya. Bahaya. Ini sudah cukup menunjukkan sumpah palsu untuk mengambil harta seorang muslim dosa besar. Dosa besar. Kemudian Nabi SAW pun membaca firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 77 tadi yang sudah kita bacakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim tsamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wala yukallimuhumullahu wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wala yuzakkihim walahum azabun alim." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang-orang yang membeli dengan janji-janji Allah, membeli janji-janji Allah dengan sumpah-sumpah palsu mereka, samanan qalila, dengan harga yang murah, dengan dunia yang sedikit dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Tanah sepetak 70 meter, 80 meter, gak ada artinya dibandingkan dengan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala berupa apa? Di surga. Ngapain kita ngambil-ngambil harta orang lain sepetak pula dengan cara yang haram, yang akibatnya nanti akan dimasukkan ke dalam neraka, yang akibatnya nanti akan dijauhkan dari surga Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan bagian sama sekali dari surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia sudah mengambil hak seorang muslim, mengambil hak seorang muslim, mengambil bagian seorang muslim tanpa hak, mengambil harta seorang muslim tanpa hak, dengan cara yang batil, dengan cara yang haram. Maka ini ancamannya sangat berat, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 5 ancaman sekaligus dalam surat Ali Imran ayat 77. Tidak akan mendapatkan bagian sedikit pun juga nanti di akhirat. Allah tidak akan mengajak bicara padanya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat dengan pandangan rahmat pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mentazkiyahnya, mensucikannya, dan Allah akan memberikan dia azab yang sangat pedih. Nauzubillah. Oleh karena itu, hati-hati saudaraku rahimani wa ikum ajmain terhadap harta seorang muslim. Walaupun itu kecil ya menurut kita, tapi menurut dia mungkin itu sangat berharga. Walaupun hanya sekedar pulpen 1 buah. Ini kalau punya saudara kita muslim, kembalikan. Jangan HM, jangan jadi hak milik, kan begitu. Ustadz, kalau misalnya saya mau balikin, orangnya ternyata udah tidak tahu di mana sekarang, maka kita sodakohkan harta dengan harta yang kita tujukan untuk pahalanya untuk dia. Jadi misalnya pulpen itu harganya 5.000 misalnya, contoh. Kita mau balikin orangnya juga sudah jauh rumahnya, tidak ada nomor teleponnya, dicari-cari gak ketemu. Ya sudah, sodakohkan atas nama orang itu sejumlah pulpen itu. Nah, kita sodakohkan. Jangan sampai kita mengambil hak orang lain, mengambil hak muslim tanpa hak. Ini ancamannya sangat berat ya. Yang kedua, hadis Nabi SAW, ancaman bagi orang yang bersumpah palsu. Dari hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, tadi hadis Abdul bin Mas'ud diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini hadis Abu Umamah Al-Bahili diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya. Nabi SAW mengatakan, "Man iqtata'a haqqa imri'in muslim biyaminih faqad aujaballahu lahun nar wa harrama alaihi al-jannah." Faqala rajulun, "Wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah?" Qala, "Wa in kana qadiban min arakin." Akhrajahu Muslim. Dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili, semoga Allah meridhoinya,
Beliau mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maniktata'a haqqam ri'im muslim biyaminih." Siapa saja yang memutus hak seorang muslim dengan sumpahnya. Maksudnya apa? Dia mengambil sesuatu barang milik saudaranya yang muslim dengan sumpah palsu. Oh, ini punya saya demi Allah, kan begitu. Dia mengambil barang orang lain dengan sumpahnya. Tapi kalau ngaku-ngaku aja gimana Ustaz? Kalau ngaku-ngaku saja ya kita bawa ke pengadilan, ke hakim. Seperti kisahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika melewati rumah seorang Yahudi, Ali bin Abi Thalib mengatakan, ini baju perangku nih. Baju perangnya Ali bin Abi Thalib menggantung di depan rumah orang Yahudi. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, "Wahai Yahudi, ini baju perang saya." Kata orang Yahudi itu, "Mana buktinya? Ini baju perang Anda. Ini ada di rumah saya. Berarti ini milik saya." Tapi itu jelas-jelas punya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kalau begitu, ayo kita ke hakim. Ini Ali bin Abi Thalib sedang menjabat sebagai raja ya, khalifah, subhanallah. Ini raja, ini khalifah. Seperti itu. Ayo kita bawa ke pengadilan. Di pengadilan rajanya, hakimnya tahu, ini raja Ali bin Abi Thalib. Tapi seorang hakim harus adil. Harus adil, tidak pandang bulu apakah itu raja kayak khalifah kayak. Kalau emang salah ya salah, benar ya benar. Tidak boleh Tidak boleh tumpul ke atas, tajam ke bawah. Hukum kalau misalnya melihat ini orang terhormat, terpandang, punya kedudukan, dibela. Kalau dia orang rendahan, langsung dihukumi hukuman. Ini nggak benar. Hakim seperti ini bahaya, diancam oleh Nabi SAW. Hakim yang seperti ini dengan api neraka, na'udzubillah. Nah, Ali bin Abi Thalib membawa perkara urusan ini ke hakim. Kemudian hakim mengatakan, "Wahai khalifah, apakah Anda punya bukti?" Kata Ali bin Abi Thalib, "Tidak ada buktinya, tapi ini punya saya." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara." Wahai khalifah, jika Anda mengklaim baju perang ini baju perang Anda wajib mendatangkan bukti. Kalau tidak ada, maka yang mengingkari harus bersumpah. Akhirnya orang Yahudi tersebut bersumpah palsu tapi ya, dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hakim memutuskan baju perang itu milik seorang Yahudi. Orang Yahudi itu bingung, ini kok hakim gimana sih? Ini padahal khalifah nih, teman sama hakimnya, teman dekat. Tapi kok ini baju perang diputuskan untuk saya, yang sudah diketahui saya ini bersumpah palsu, kan begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Si Yahudi tadi masuk Islam, mengucapkan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini jadi kalau ada orang yang mengklaim, ini punya saya nih, maka kalau dibawa ke hakim harus mendatangkan bukti. Al-bayyinatu 'alal mudda'i. Orang yang mengklaim harus mendatangkan bukti. Tiba-tiba kita lagi megang HP, ada orang ngaku-ngaku, ini HP saya. Loh, mana buktinya? Ini HP saya pegang, kan begitu. Atau kita lagi naik motor, tiba-tiba ada orang memberhentikan, ini motor saya. Mana buktinya? Ngaku-ngaku, kan begitu. Kalau sebuah hukum diberikan kepada orang yang hanya sekedar ngaku-ngaku, ini rusak tatanan masyarakat. Semua barang orang lain diakuin, ini punya saya, kan begitu. Ini repot. Makanya Nabi katakan, al-bayyinatu 'alal mudda'i. Orang yang mengaku-ngaku, orang yang mengklaim wajib mendatangkan bukti. Mana buktinya ini motor Anda? Mana surat-suratnya? Kan begitu. Mana STNK-nya? Mana BPKB-nya? Nggak ada, ini kan di rumah. Ini BPKB saya nih. Ini STNK saya nih. Ini motornya. Nih. Kan begitu. Ketika dia mengklaim sesuatu, mengatakan itu miliknya, mana buktinya? Kalau ini HP milik Anda, mana struk pembeliannya? Mana kardusnya? Kan begitu. Subhanallah.
Jadi Nabi SAW mengatakan al-bayyinatu al-mudda'i wal yaminu alaman ankara. Kalau dia mengklaim, mengaku-ngaku, makna buktinya wajib mendatangkan bukti. Kalau dia mengingkari, ini bukan punya Anda, ini punya saya. Kemudian dia bersumpah, demi Allah, ini barang milik saya. Ini surat-suratnya, subhanallah. Kuat tuh. Udah bersumpahnya dia aja sudah menjadikan taukid penguat. Ditambah lagi dia punya bukti. Ini motor saya. Ini surat-suratnya. Kok Anda ngaku-ngaku? Dari mana? Kan begitu. Kalau dibawa ke pengadilan, dia bisa dijatuhi hukuman. Karena mengaku-ngaku sesuatu barang yang bukan miliknya. Dan dia tidak bisa mendatangkan bukti. Nas'alullah salamata wal afiyah. Jadi kalau misalnya ada orang yang ngaku-ngaku ini barang miliknya, maka Nabi SAW ancam dengan api neraka dan akan diharamkan masuk ke dalam surga. Hanya sekedar ngaku-ngaku, tidak membawa bukti, dan dia bersumpah palsu pula. Nauzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Kemudian seseorang berkata kepada Nabi SAW, wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah, walaupun hal itu sesuatu yang sepele. Iya, walaupun hal yang sepele, walaupun hanya sebuah pulpen, sebuah pensil, bahkan hanya walaupun sekedar, kata Nabi SAW, wa in kana qadiban min arakin, walaupun hanya sekedar sepotong siwak. Siwak murah harganya, paling harganya 5.000, ada yang 2.000, 3.000 mungkin ya, yang siwak batangan kering. Atau mungkin gak ada harganya. Kalau di Saudi sana ada pohonnya, tinggal potong dari kayu arok yang digunakan untuk bersiwak. Nah, tumbuhnya seperti semak-semak liar dan mudah sekali tumbuh. Tinggal potong, kan begitu. Hanya sekedar sepotong siwak. Walaupun hanya sekedar sepotong siwak, kalau ada orang-orang, ini siwak saya, dan dia bersumpah palsu, diancam oleh Nabi SAW masuk dalam neraka dan diharamkan masuk ke dalam surga. Begitu juga hadis yang lain, yang ketiga, hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma, diriwayatkan Imam Bukhari, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, al-kabairu, dosa-dosa besar itu antara lain al-isyraku billahi wa uququl walidaini wa qatlun nafsi wal yaminul gomusu, akhrajahul Bukhari. Kata Nabi SAW, dosa besar itu diantaranya, yang pertama syirik kepada Allah, menyekutukan Allah. Yang kedua uququl walidain, durhaka terhadap orang tua. Wa qatlun nafsi, membunuh jiwa tanpa hak. Yang kelima, kata Nabi, al-yaminul gomus. Syahid di dalam hadis ini adalah al-yamin al-gomus, yaitu sumpah palsu. Sumpah palsu untuk membenarkan apa yang dia katakan. Sumpah palsu untuk mendukung klaimnya dia. Ini ancamannya berat ya, berupa dosa besar. Wal yaminul gomus hiyallati tagmisu sahibaha fil ithmi thumma fin nari. Al yamin al gomus artinya, sumpah palsu bahasa kitanya dari kalimat al gomus, tagmisu, gomasa yagmisu. Allati tagmisu sahibaha fil ithmi thumma finnar. Gomasa yagmisu itu artinya mencelupkan, menceburkan, itu dicelupin. Kata Nabi SAW, kalau misalnya kita sedang minum, kemudian minuman kita dihinggapi oleh lalat, kata Nabi SAW fagmishu, dicelupin tuh si lalat. Karena di salah satu sayap lalat ada racun, ada bakteri. Di sayap yang lain ada penawarnya. Langsung celupin. Tapi lalatnya jangan diminum, diambil dulu, dibuang. Ya, lalatnya sekalian celupin, fagmishu, kata Nabi SAW, celupkan semuanya sekalian. Kemudian lalatnya diambil, dibuang. Kemudian airnya diminum. Jangan dibuang semua airnya, mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwana asyayatin. Jadi al-yamin al-gomus artinya allati tagmisu sahibaha.
fil ismi tsumma finnar, yang mencelupkan pelakunya ke dalam dosa, menceburkan pelakunya ke dalam dosa, kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Nauzubillah, nas'alullah salamata wal afiyah. Itu al-yamin al-gumus. Dalam riwayat yang lain disebutkan, anna a'rabiyan ja'a ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, ya Rasulullah, mal kabair? Qala al-isyraku billahi. Qala summa madza? Qala al-yaminu al-gumus. Qultu wa mal yaminul gumus? Qala allazi yaqtati'u malam ri'im muslim. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi SAW, kemudian mengatakan, wahai Rasulullah, apa itu dosa besar? Nabi SAW mengatakan dosa besar itu menyekutukan Allah. Kemudian Arab Badui itu bertanya lagi, kemudian apa lagi? Al-yamin al-gomus. Kemudian laki-laki itu mengatakan lagi, apa itu ya al-yamin al-gomus? Kemudian Nabi SAW mengatakan, allazi yaqtati'u malam ri'im muslim, yang mengambil harta seorang muslim tanpa hak. Nah, ini pengertian yamin gomus. Ya, dan dua-duanya tidak bertentangan. Orang yang mengambil harta seorang muslim tanpa hak, sama saja dia menceburkan, mencelupkan dirinya ke dalam dosa besar. Dan orang yang melakukan dosa besar ini dikhawatirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dilemparkan ke dalam api neraka. Dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan orang yang melakukan dosa besar, maka tahtal masyiah, kalau dia mati dalam keadaan membawa dosa besar, tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a azabahu wa insya'a ghafara lahu. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak dia akan diazab, kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak dia tidak akan diazab. Artinya apa? Itu bahaya, dia di tepi jurang yang sangat berbahaya. Dan kita tidak tahu kehendak Allah Subhanahu wa taala seperti apa. Nas'alullah salamata wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri kita dari sumpah-sumpah palsu. Kesimpulannya dari pembahasan kita kali ini adalah sumpah palsu untuk mengambil hak seorang muslim, mengambil harta seorang muslim tanpa hak, ini hukumnya haram karena dosa besar. Ancamannya tadi sudah kita sebutkan ya. Ya, jangan sampai kita menyepelekan hal ini. Yang kedua, ancaman yang sangat berat bagi orang yang melakukan dosa ini, sumpah palsu untuk mengambil harta orang lain tanpa hak. Bahkan ancamannya dengan api neraka. Dia akan dicelupkan ke dalam api neraka. Yang ketiga, kesimpulannya adalah wajibnya menjauhkan diri dari sumpah palsu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik agar kita bisa dijauhkan dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhi kita dari bersumpah palsu atas nama Allah Subhanahu wa taala, bersumpah palsu untuk mendapatkan kehidupan dunia yang sedikit. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua, menutup usia kita dengan husnul khatimah, dan memasukkan kita semua ke dalam surganya tanpa hisab dan tanpa azab. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.